Aku kegelihan, sambil pinggulku terangkat tersentak kaget. Au! Bima, jangan kasar-kasar ciumnya. Celetuku. Bima pun mulai pelan ciumannya, sampai kacangku terasa kejang dan keras. Bima tak bosan-bosannya ciumi apemku. Let's go. Mentari pagi menembus jendela kamar kos sempit Sita, mahasiswi semester 5 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Aroma mie instan sisa semalam masih samar tercium, bercampur bau buku-buku lama yang menumpuk di meja belajarnya. Sita menghela napas, menatap layar laptopnya yang menampilkan tagihan SPP semakin membengkak. Orang tuanya di desa hanya mampu mengirimkan sedikit, sisanya harus ia cari sendiri. Sudah seminggu ini, ia rutin menyebarkan pamflet les privat di sekitar kampus dan perumahan elit. Responsnya nihil. Malam harinya, ponsel Sita berdering. Nomor tak dikenal. Halo, ini Sita yang menawarkan les privat, ya? Suara seorang wanita paruh baya terdengar tegas. Sita sumringah. Betul, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya Ibu Retno. Saya tertarik les privat untuk putra saya, Bima. Dia kelas 2 SMA. Tapi ada syaratnya. Nada bicara Bu Retno sedikit memberat. Bima ini sedikit nakal. Sering bolos, nilai jeblok, dan hobinya main game. Saya mau kamu tidak hanya mengajarinya materi pelajaran, tapi juga mengubah pola pikirnya, membuatnya lebih bertanggung jawab dan lebih pintar. Sita terdiam sejenak. Tantangan ini lebih berat dari sekadar mengajar fisika atau matematika. Namun, kebutuhan mendesak akan biaya kuliah mengalahkan keraguannya. Baik, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Pertemuan pertama Sita dengan Bima jauh dari kata ideal. Bima muncul dengan kaos oblong lusuh, rambut acak-acakan, dan mata bengkak seperti kurang tidur. Wajah Bima yang bisa dikata tampan, ia duduk di sofa ruang tamu besar itu dengan enggan, memutar-mutar pensil di jarinya, sesekali melirik sinis ke arah Sita. Jadi, lo yang disuruh nyokap buat jadi guru gue? Bima bertanya dengan nada meremehkan. Sita tersenyum sabar. Saya Sita. Saya di sini untuk membantu kamu belajar, Bima. Apa ada kesulitan di mata pelajaran tertentu? Bima hanya mengangkat bahu. Enggak ada. Semuanya malesin. Hari-hari awal les privat adalah medan perang. Bima sering terlambat, pura-pura sakit perut, bahkan pernah sengaja tidak membuka buku. Sita tak kehabisan akal. Ia mencoba berbagai metode. Mulai dari membawa kasus-kasus nyata yang relevan dengan materi pelajaran, menyelipkan kuis interaktif, hingga menceritakan kisah sukses tokoh-tokoh yang awalnya tak punya minat belajar. Ia juga mencoba mencari tahu minat Bima di luar sekolah. Ternyata, Bima sangat jago bermain game strategi yang buat aku modal dalam pembelajaran lesnya. Namun, semua usaha Sita seolah mental. Bima tetaplah Bima. Ia masih bandel, lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya yang nakal. Gosip di lingkungan sekolah bahkan menyebutkan Bima sering nonton film dewasa bersama gengnya. 2 bulan berlalu tanpa hasil yang berarti. Nilai-nilai Bima tetap saja jeblok, bahkan cenderung semakin parah. Suatu sore, setelah jam les selesai, Ibu Retno memanggil Sita. Wajahnya merah pada menahan amarah. Sita, kamu sudah aku bayar mahal. Saya tidak melihat ada perubahan sama sekali pada Bima. 2 bulan ini kamu les di sini, tapi nilainya malah makin hancur. Nada suara Ibu Retno meninggi, menusuk hati Sita. Saya kasih kamu 2 bulan lagi. Kalau dalam 2 bulan ke depan tidak ada perubahan nilai yang signifikan, kamu saya berhentikan. Saya butuh hasil,
bukan hanya janji. Hati Sita mencelos. Darah seolah surut dari wajahnya. Kebutuhan akan biaya kuliah yang mendesak langsung terbayang di benaknya. Ia menunduk, tak mampu membalas tatapan tajam Ibu Retno. Saat Sita berjalan keluar, Bima yang kebetulan lewat di dekat mereka menyeringai tipis. "Mampus lo," bisiknya pelan, cukup keras untuk didengar Sita. Ejekan itu menampar Sita, menambah perih luka di hatinya. Air mata nyaris jatuh, tapi ia menahannya mati-matian. Tanggung jawabnya jauh lebih besar dari sekadar harga diri. Ia harus menemukan cara. Perasaan campur aduk meliputi Sita saat ia melangkah pulang ke kosnya malam itu. Kekecewaan, kemarahan, dan ketakutan akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang stabil. Dan yang paling menyesakan adalah ejekan Bima tadi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bima seolah mendapat angin. Ia tak hanya malas, tapi kini secara terang-terangan mengejek Sita, menggodanya dengan komentar-komentar sinis tentang betapa putus asanya Sita, dan bahkan menakut-nakuti akan mengadu pada ibunya dengan cerita palsu jika Sita mencoba sedikit saja lebih tegas. "Percuma aja lo maksa, Kak. Gue tetap gak bakal belajar," ucap Bima suatu siang, sambil merebahkan diri di sofa dan menatap ponselnya. "Mau gue bilang ke nyokap kalau lo ngajarinnya bosenin? Atau gue bilang lo sering main HP pas ngajar?" Senyum sinisnya menyayat hati Sita. Sita sudah diambang batas kesabarannya. Matanya memanas, namun ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Taruhannya terlalu besar. Kehidupan kuliahnya, masa depannya, semuanya bergantung pada les ini. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Bima dengan tatapan memohon yang tulus. "Bima," kata Sita, suaranya bergetar namun jelas. "Apa?" jawabnya. "Apa yang kamu mau?" Ia memberanikan diri melanjutkan, "Aku tahu kamu punya alasan sendiri kenapa kamu begini. Aku nggak peduli kamu mau ejek aku, mau goda aku, bahkan kalau kamu mau bilang apapun ke Ibu Retno. Aku nggak akan bilang apa-apa." Bima mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan respon Sita yang berbeda dari biasanya. Ia menurunkan ponselnya. "Aku siap melakukan apapun, Bima. Asalkan kamu benar-benar mau berubah. Asalkan kamu benar-benar mau belajar. Aku cuma mau lihat nilaimu bisa membaik. Itu saja." Air mata sudah menggenang di pelupuk mata Sita, namun ia bersikeras menahannya agar tidak tumpah. Ia hanya ingin Bima melihat ketulusannya, keputusasaannya. "Aku nggak punya pilihan lain, Bima. Hidupku, masa depanku tergantung pada ini. Tolong, Bima. Tolong." Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Bima menatap Sita tanpa senyum, tatapan penuh terlihat seperti mengotak-atik pikirannya. "Oke, Kak. Aku mau belajar serius, tapi dengan syarat." "Apa syaratmu?" tanya dengan was-was. "Begini Kak, kakak kan wanita pasti punya apem kan? Aku boleh nggak lihat apem kakak dan menciuminya?" "Maksudmu apem apa?" tanyaku. "Ya, apem itu. Yang ada di dalam rok kakak itu," ucap Bimanya. "Dalam hatiku apem itu adalah barang vitalku." "Gila kamu Bima? Kamu kurang ajar ya?" Sambil aku melotot ke wajah Bima. "Ya terserah kakak. Kalau gak mau ya nanti biar aku kasih tahu mama," jawab Bima dengan selengehan. Aku berpikir keras, Bima ini kurang waras, apa karena pergaulan bebas dengan teman-temannya nakal itu ya? Sering nonton film-film dewasa. Kebutuhanku akan biaya kuliah yang besar,
Apakah harus mengikhlaskan barangku ini dilihat dan diciumi oleh Bima? Aku terdiam. Berat keputusan ini, aku jawab. Aku tertegun dan berlinangkan air mata. Akhirnya aku ambil keputusan. Baik Bima, tapi sebentar ya, dan kamu harus janji belajar serius dan dimengerti apa yang kakak ajarkan. Ucapku dengan serak sambil berkaca-kaca mataku. Bima pun wajahnya langsung berubah cerah dan ceria. Saat itu rumah kebetulan sepi. Bu Retno lagi keluar rumah. Ayo kak. Mana buka dong. Aku sudah gak sabar melihat Apem yang asli, tidak lewat HP seperti biasanya. Perintah Bima dengan semangat. Aku mulai membuka rokku perlahan ke atas, mata Bima melotot, tak berkedip sedikit pun. Hatiku terenyuh hancur campur aduk. Sudah segini aja, tukasku. Ya harus dibuka CD kakak, kan belum kelihatan Apem kakak. Tanyanya Bima penuh penasaran. Aku turunkan CD aku pelan-pelan, dan ku hentikan sampai hanya terlihat rambut atasnya saja. Kak kok segitu? Ayo cepat buka, nanti keburu mama datang, celetuk Bima. Terpaksa aku buka CD aku sampai ke lutut. Bima pun langsung merangkat melihat-lihat apemku. Melotot dan jarinya mengusap apemku. Aku tersentak kaget, karena selama ini belum pernah apemku dipegang siapapun. Bima pun mulai mengendus-endus apemku. Menciumi apemku yang sedikit terbuka oleh jari Bima. Aku kegelihan, sambil pinggulku terangkat tersentak kaget. Au! Bima jangan kasar-kasar ciumnya. Celetuku. Bima pun mulai pelan ciumannya, sampai kacangku terasa kejang dan keras. Bima tak bosan-bosannya ciumi apemku. Sudah-sudah Bima, kataku sambil mendorong kepalanya menjauh dari apemku. Sebentar lagi kak, 1 menit lagi, jawab Bimanya. Akhirnya aku turuti 1 menit lagi. Padahal hampir 5 menit sudah berlalu dia menciumi apemku. Aku sampai merasa kegelihan yang sangat-sangat geli. Rasanya aku akan keluar klimaks, tapi langsung aku tarik pinggulku dari ciuman Bima. Sudah selesai Bima, sudah lebih 1 menit, kataku. Bima pun bangun dari jongkoknya tepat berdiri di hadapanku. Aku lirik burung Bima menonjol besar terlihat dari celana kolornya yang tipis dan terlihat basah. Ternyata Bima juga kelihatannya burungnya mengeluarkan cairan nempel di celana kolornya. Saat itu Bima mulai serius dengan apa yang aku ajarkan. Les seminggu pertemuannya 3 kali. Dari awal kejadian itu Bima gak segan-segan menanyakan di awal saat mulai les. Ayo kak kita lihat lagi dan cium apem kakak. Pertanyaan itu selalu ku dengar di setiap memulai les privat ini. 3 kali dalam seminggu. Dan aku tak berdaya melakukannya demi kebutuhan uang untuk kuliahku yang besar. Perlahan tapi pasti, dinding di antara kami mulai runtuh. Bima mulai mau membuka diri. Ia bercerita tentang tekanan dari ayahnya yang selalu menuntutnya sempurna, tentang teman-temannya yang sering mengajaknya bolos, dan tentang rasa bosannya terhadap pelajaran yang monoton. Sita mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat bukan sebagai guru, melainkan sebagai seorang kakak. Kakak yang harga dirinya hancur oleh seorang Bima yang bandel dan nakal. Suatu hari, nilai ujian fisika Bima naik drastis. Bu Retno terkejut dan senang. Ia memuji Sita setinggi langit. Bima sendiri menunjukkan ekspresi datar, namun Sita melihat senyum tipis di bibirnya. Itu adalah awal dari perubahan. Bima mulai lebih rajin mengerjakan PR, bahkan sesekali bertanya tentang materi di luar jam les. Ia masih sesekali bermain game, tapi porsinya berkurang. Ia bahkan mulai bergaul dengan teman-teman yang lebih positif di sekolah. Semester ke-6 tiba. Sita masih mengajar Bima, yang kini bukan lagi remaja nakal yang ia kenal dulu.
Bima kini lebih fokus, lebih bertanggung jawab, dan yang terpenting, ia mulai menemukan makna dari belajar. Ia bahkan mulai tertarik pada jurusan teknik informatika, terinspirasi dari bagaimana Sita menjelaskan tentang algoritma dan logika. Suatu sore, saat les usai, Bima menyerahkan sebuah amplop kepada Sita. "Ini dari gue. Uang les bulan ini, tapi ada bonusnya." Sita membuka amplop itu, matanya berkaca-kaca melihat nominal yang jauh lebih besar dari biasanya. "Terima kasih, Bima. Tapi ini terlalu banyak. Lo pantas dapat lebih," kata Bima tulus. "Lo bukan cuma ngajarin gue materi, tapi memberi kesukaanku akan apem kakak, dan lo ngajarin gue banyak hal tentang hidup. Tentang pentingnya tujuan, tentang kerja keras, dan tentang gimana jadi orang yang lebih baik." Sita tersenyum, hatinya pahit rasa getir mengingat kelakuan Bima yang nakal. Biaya kuliahnya kini sedikit lebih terjamin. Namun, harga diri jatuh karena Bima demi uang kuliah. "Meskipun begitu, aku telah membantu membentuk masa depan seorang Bima. Pelajaran hidup itu tak hanya untuk Bima, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dari seorang mahasiswi yang berjuang mati-matian, yang rela dinodai, ia belajar bahwa memberikan dampak positif pada orang lain adalah keberhasilan yang tak ternilai harganya. Bima itu pintar, tapi aku menyerah dengan kesepakatan yang diberikan Bima kepadaku.